Koin angklung Rp1.000 2010. Melihat konten Udi Mimin Aro, konten kolektor koin, katanya mencari koin seperti ini. Katanya bisa laku mahal, bisa laku jutaan sampai ratusan juta ya. Simak baik-baik bagi kalian yang sudah termakan berita hoax ya. Koin ini masih berlaku, koin ini masih bisa untuk alat pembayaran sah. Koin ini tidak mungkin akan laku mahal. Koin ini bukan kriteria yang dicari, apalagi dibeli oleh kolektor ya. Kalau kalian nyari di toko-toko besar, di Indomaret, Alfamart, Warung, atau Alfamidi, pasti kalian masih mudah mendapatkan koin seperti ini ya. Jangan pernah bermimpi kalau kalian punya seri koin seperti ini akan laku mahal, karena tidak ada sejarahnya koin seri seperti ini akan laku mahal. Simak video baik-baik agar kalian yang masih punya, yang berharap koin ini laku, akan segera tersadar setelah melihat video saya. Bukan barang kuno, bukan yang dicari kolektor, tidak akan harganya mahal. Ini hanya uang yang masih berlaku, masih mudah didapatkan, masih mudah kita temukan ya. Cari di Indomaret, Alfamart, atau warung terdekat, masih banyak yang punya. Jadi koin angklung bukan koin yang langka, bukan koin yang laku dijual. Uang masih beredar, jadi digunakan untuk alat transaksi, bukan yang dicari apalagi diburu oleh kolektor ya. Nih, saya sering banget mendapatkan chattingan dari orang-orang yang menawarkan koin seperti ini ya. Koin Rp1.000 seri angklung. Mau tahun 2000 berapapun ya, mau 2010, 2016, atau 2000 apa ya. Yang namanya koin angklung itu masih berlaku, masih digunakan untuk alat transaksi yang sah ya. Jadi dicetak untuk transaksi jual dan beli bosku ya. Bukan barang mewah apalagi dicari oleh kolektor. Itu tidak benar ya. Hanya konten yang memberitakan berita mahal mengenai koin seri ini ya. Konten yang tidak bermutu dan tidak ada manfaatnya, yang memberitakan seri-seri ini bisa laku mahal, bisa laku puluhan juta katanya. Katanya kolektornya siap ambil ke lokasi. Katanya kolektornya siap meluncur ke lokasi. Itu jelas omong kosong ya bos. Saya cuma menjelaskan, saya tidak mencari apalagi membeli bos. Saya dikasih pun nolak ya. Terkecuali kalau dikasih ada 1 juta keping, nah kita tanpa ya, kita terima ya. Kalau cuma 1, 2, 3 keping, kita nyarinya masih sangat mudah ya. Nyarinya masih sangat mudah, tidak akan kesusahan, karena koin ini masih sangat gampang kita temukan ya. Kita belanja pakai uang yang besar, nanti juga pasti dapat koin ya. Entah itu koin angklung, koin 1000, atau koin 500 ya. Jika kita belanjanya di angka yang menggunakan pecahan Rp1.000 atau Rp500 ya. Kalau kalian orang pintar, jangan mau dibodohi oleh konten ya.
Konten-konten mereka itu konten-konten hoax alias konten palsu. Dia memberitakan hanya untuk kepentingan semata, bukan untuk sengaja membeli, apalagi mencari sampai ke pelosok negeri. Tidak mungkin ya. Kalau kolektor pasti mencari koin, tetapi bukan koin seri seperti ini. Yang dicari oleh kolektor jelas barang-barang langka. Tahunnya bisa dibilang sebelum merdeka, sesudah merdeka, tetapi bukan yang koin masih berlaku serinya seperti ini. Kalau di konten-konten orang, seri-seri seperti ini diberitakan sangat dicari, sangat diburu, sangat dihargai mahal. Itu jelas konten palsu, bos. Karena kalau kalian punya otak, itu bisa berpikir ya, berpikir secara logika, masuk akal atau tidak konten mereka ya. Konten-konten yang memberitakan seri-seri seperti ini, logikanya masuk enggak kalau koin ini dicari dan dibeli oleh para kolektor? Apa kolektornya terlalu kebanyakan uang sehingga dia membeli barang seri seperti ini? Saya rasa itu tidak mungkin ya. Kalau dia punya uang yang kelebihan, jelas dia invest bisa ke tanah, membeli mobil, atau membuat apartemen ya. Bukan dengan cara membuang-buang uang membeli koin seperti ini. Kalau nyari di rumah makan masih banyak seri koin seperti ini ya. Di Alfamart juga banyak, di apotek juga masih banyak. Jelas tidak mungkin, bosku ya, untuk koin seri-seri seperti ini. Seri angklung, seri 500, itu sangat tidak mungkin kalau laku mahal ya. Nah, serinya masih kita dapatkan dengan mudah ya. Nyari di warung, bos, nyari di apotek, nyari di Alfamart atau Alfamidi, pasti kalian bisa dapat koin seperti ini. Nggak usah beli, bos. Hanya orang-orang bodoh, hanya orang-orang yang kurang minim ilmu ya, yang percaya bahwasanya koin ini seri angklung ya, katanya bisa mahal. Itu hanya orang-orang yang kurang pengalaman ya. Dia tidak bisa menggunakan media, dia tidak bisa menggunakan teknologi, dia tidak bisa menggunakan HP yang dia pegang ya. HP-nya smartphone tapi usernya masih di bawah standar ya. Cara bahasa kasarnya itu tolol pon ya, nggak sesuai dengan yang dipegang. Koin angklung ya nih. Kalau kalian butuh, saya ada ya. Kalau memang mau benar-benar beli, silakan main ke rumah saya. Seri yang lebih tua juga saya ada. Sebelum merdeka saya ada, sesudah merdeka saya ada. Jangankan seri angklung ya, bos. Kita kolektor, benar-benar kolektor ya. Yang dicari apa, yang dibutuhkan apa, saya ada. Kalau koin angklung masuknya cuma nilai tukar ya, sesuai nominal saja, nggak usah dilipatkan atau dilebihkan dari nominal. Karena koin masih berlaku di agama Islam, itu menukar dengan harga yang lebih tinggi dari nominal, itu bisa dikatakan riba ya. Tidak boleh, tidak dianjurkan karena masih berlaku. Kurang lebih seperti itu ya. Terkecuali kalau kondisinya ada keunikan, ada keistimewaan. Nah, itu bisa disahkan ya. Karena kalau barang yang istimewa atau barang yang ada kekurangan, semisal ya, koinnya salah cetak, koinnya ada
keunikan tersendiri ya, itu bisa ditransaksikan atau dijual belikan. Dengan catatan ya bukan untuk ditukar ya. Kurang lebih seperti itu. Karena di uang kuno terus terang keunikan, kelangkaan itu bisa menjadi daya tarik tersendiri, bos. Uang yang salah cetak sama uang yang tidak salah cetak itu jelas nilai pasarannya mahal yang salah cetak. Kalau kalian percaya ya, semakin unik, semakin langka, semakin error barangnya, semakin pula harganya tinggi kalau kalian percaya. Tetapi harganya ya masih masuk akal, bukan seri yang diberitakan oleh orang-orang. Masa koin kayak gini diberitakan laku puluhan juta, kalian yang masih punya kepala yang berisi otak masa mau dibodohin konten? Gimana ceritanya? Kalau pengen kerja, kerja. Kalau pengen kaya, ya nabung, bos. Bukan berangan-angan. Bukan menawarkan koin-koin seri seperti ini ya, itu hanya pembodohan publik. Kalian jangan mau dibodohi oleh konten. Saya kasih tahu ya, akun Udemy Mint Aro, akun kolektor koin itu jelas konten-konten menyesatkan. Konten-konten menipu, konten-konten yang isinya memberitakan berita hoax ya. Belum pernah ada sejarahnya koin seperti ini bisa laku mahal. Apalagi dicari, itu jelas tidak mungkin. Yang nyari koin seperti ini biasanya itu kasir-kasir Indomaret, Alfamart ya, karena hanya untuk kembalian, bos. Bukan nyari untuk dibeli, bos, tetapi nyari untuk ditukar ya. Karena dia dibutuhkan untuk buat kembalian di toko ya. Ya, konten-konten hanya membodohi, bos. Kalau saya meluruskan, soalnya saya mencari uang kuno untuk dibeli, tetapi bukan seri seperti ini yang saya cari ya. Bukan koin yang seri seperti ini yang dicari dan dibeli mahal. Ya. Kalau gini mah dikasih saja saya nolak, bos. Masih mudah didapatkan ya, harganya cuma 1.000 ya, kita nggak mungkin dijual, uang masih berlaku ya. Oke, itu aja yang bisa disampaikan ya. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe agar konten kami terus berkembang ya. Salam akal waras, jangan mau dibodohi oleh konten.